Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, saat kita masuk di segmen Sorotan Dunia Islam bersama Ustadz Bernard Abu Jabar. Assalamualaikum Ustadz Bernard. Ya, Assalamualaikum Ustadz Bernard. Baik, ya Ustadz Bernard, kita akan membahas terkait dengan bencana yang melanda saudara-saudara kita di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Silakan Ustadz Bernard. Ya, ini menjadi salah satu musibah yang Kepulauan Sumatera, dan ini juga ditetapkan sebagai bencana alam musibah nasional ya. Justru melanda di beberapa provinsi dari paling barat sampai kemudian ke satu bentuk daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian ditimpakan kepada mereka, yang bukan hanya terjadi khusus bagi mereka orang-orang yang kemudian banyak melakukan keingkaran kepada Allah, tetapi juga melanda mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Namun perlu kita ketahui bahwa musibah-musibah yang Allah datangkan ini sebenarnya bukan merupakan hal yang begitu saja terjadi. Tapi juga ada penyebab daripada musibah ini diberikan Allah kepada manusia. Baik itu berupa tanah longsor, banjir bandang, kemudian erupsi Gunung Merapi, kemudian juga tsunami dan sebagainya. Ini adalah merupakan bagian yang sebenarnya ulah daripada kita manusia sendiri yang telah banyak membuat kerusakan di muka bumi ini. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kan berfirman, Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak ya kerusakan, baik itu di laut, ya terjadi tsunami besar, kemudian juga di bumi, tanah longsor, gempa bumi, erupsi gunung berapi, banjir bandang dan sebagainya. Ini adalah merupakan bagian daripada ulah yang dilakukan oleh manusia dengan tangan-tangan manusia. Itulah yang kemudian merusak alam semesta, melakukan kemaksiatan menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastinya akan menjadikan manusia itu menerima akibat daripada perbuatan yang dilakukannya. Dan kita melihat banjir bandang yang melanda Aceh, kemudian Sumatera Barat, kemudian juga kita lihat di Sumatera Utara yang menimbulkan korban yang begitu banyak, dan ini menjadi salah satu di antara bencana nasional yang mereka yang tinggal di tempat-tempat itu belum pernah mengalami, bahkan sampai sudah 40-50 tahunan baru kali ini Allah berikan bencana yang sangat begitu besar. Dan kalau kita kembali kepada ayat tadi bahwa ini semata-mata bahwa bencana itu tidak datang ujuk-ujuk, kalau orang Betawi mengatakan begitu saja. Tapi ini juga disebabkan karena perbuatan manusia yang kita melihat. Ini bukan hanya banjir bandang berupa air. Benar. Tapi banjir bandangnya ini disertai dengan ranting-ranting kayu-kayu yang besar-besar dari pepohonan yang kemudian terjadi pembalakan liar di hulunya, sehingga mengakibatkan bagaimana air yang harusnya pohon itu jadi resapan, tapi akhirnya tidak bisa melawan arus air. Sehingga akhirnya kita melihat apa yang kemudian terjadi, ternyata sampah-sampah yang dibawa
dari hulu ke bawah itu berupa ranting-ranting kayu-kayu besar yang habis ditebang. Tidak mungkin itu kemudian kita lihat, ya kayu-kayu itu kenapa kok bisa rata gitu. Habis ada kayaknya seperti penggergajian dan sebagainya, ditebangnya dengan sangat rapi. Tidak mungkin kemudian kalau kemudian diterjang air bah itu sampai serapi itu. Ini artinya apa? Ada salah dari manusia itu sendiri yang melakukan dengan keserakahannya menebang pohon-pohon yang harusnya menjadi penghalang daripada resapan air, ternyata semua ditebang. Untuk apa? Ya kekayaan pribadi, golongan dan sebagainya. Ini yang kemudian menyebabkan bahaya banjir bandang itu merata hampir di seluruh Aceh, Sumatera Utara, bahkan Sumatera Barat. Ini menjadi salah satu presiden yang sangat buruk bahwa ini loh akibat kita ini tidak mengikuti aturan-aturan Allah. Kita tidak kemudian menjaga kelestarian alam dengan kecongkakannya kesombongan manusia, dengan keserakaan manusia yang kemudian membabi buta menebang pohon-pohon yang seharusnya dijaga kelestariannya, tapi hanya untuk kepentingan kelompok-kelompok kecil, kelompok perorangan yang mengakibatkan hampir imbasnya itu mengena kepada seluruh masyarakat. Ya, maka Allah Subhanahu juga wa ta'ala berfirman, tidaklah kemudian bencana itu ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya kepada orang-orang yang maksiatnya kepada Allah begitu besar. Akan tetapi juga bencana itu akan terkena imbasnya kepada masyarakat yang tidak melakukan dosa. Dan inilah akibatnya. Kita melihat betapa luar biasanya korban di mana-mana begitu banyak yang kita juga bisa melihat sampai saat ini itu kurang lebih hampir kurang 500-an orang yang kemudian meninggal dunia, belum lagi mereka yang hilang, belum lagi mereka yang entah kemana, sehingga banyak sekali laporan-laporan yang dilakukan kepada BNPB di mana mereka melaporkan ada keluarganya yang hilang, ada keluarganya yang kemudian tidak ditemukan. Bahkan kalau kita melihat di Sumatera Barat sendiri kita mencatat ada hampir 165 orang meninggal ya. Kemudian 114 orang itu hilang serta hampir kurang lebih 112 orang itu luka-luka. Ya, bahkan di Sumatera Utara itu lebih banyak lagi ya. Mereka yang menjadi korban yang tewas itu sebanyak 283 orang. Ya, kemudian 169 orang itu hilang dan 613 orang luka-luka. Belum lagi kita melihat dari infrastrukturnya. Bagaimana ketika 3.500 rumah rusak. Belum lagi infrastruktur jalan, jembatan, dan juga yang lainnya. Semuanya ini menjadi satu hal yang memang sangat menyedihkan sekali ya bagi kita yang justru melihat, kemudian kita cuma menonton dan sebagainya. Ini menjadi hal yang sangat luar biasa bagi kita. Bencana yang melanda negeri Indonesia ini menjadi salah satu hal yang memang harus diintrospeksi ya, harus kemudian muhasabai bahwa ini loh akibat keserakaan para pemimpin baik itu dari tingkat pusat ataupun dari tingkat daerah yang seenak mereka kemudian melakukan perusakan. Padahal kan Allah melarang kita wala tufsidu fil ardi. Jangan kalian merusak di muka bumi ini. Karena apa? Bumi pun bisa marah, bumi pun bisa bergejolak ketika mereka dirusak. Dan inilah akibat yang bisa kita rasakan. Tetapi ya kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa ini dan si itu. Tapi ya mari sama-sama kita bangsa Indonesia ini mulai dari pemimpin yang paling tinggi kemudian kepada rakyat yang paling bawah. Ayo hendaklah kita bermuhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mungkin inilah akibat ulah dan kesalahan kita sehingga apa yang menjadi bencana Allah yang diturunkan berupa musibah ini menjadi sesuatu yang menjadi pelajaran yang terbaik
bagi kita di dalam kehidupan ini. Karena kita melihat betapa kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh bahaya tanah longsor, kemudian banjir bandang, dan juga disertai gempa bumi di Aceh, dan ini menjadi salah satu sesuatu hal yang justru ini kok kemudian bertubi-tubi. Didahului dengan hujan deras selama 1 minggu yang tiada henti, dan sehingga akhirnya mengakibatkan sesuatu yang menjadi kerusakan di mana-mana. Akan tetapi kita lihat kenapa kemudian di pihak pemerintah yang mengambil kebijakan untuk mengelola alam semesta ini kemudian berbantah-bantahan. Mereka saling menyalahkan. Ini salahnya si ini, kenapa nggak begini? Salahnya si ini, kenapa nggak begini? Selalu mereka berbantah-bantahan. Padahal kalau kita lihat ya ini salah kita sebagai manusia. Akui saja bahwa ini adalah perbuatan kita. Jangan kemudian mengambil hitamkan orang lain atau sesuatu untuk disalahkan. Ini salah kita semua. Kenapa kita tidak menjaga dari awal? Kan Allah sudah peringatkan bahwa musibah itu terjadi. Wa min musibati bima aidikum. Bahwa seluruh musibah itu adalah memang datang darimu sendiri. Ulah kamu sendiri yang berbuat seperti itu, sehingga akibatnya ini. Baru kemudian kita melihat banyak sekali mereka-mereka yang melakukan kerusakan, kemudian saling lempar, saling tuduh, dan bagaimana tidak mau mengakui akan kesalahan itu. Benar. Padahal jelas-jelas mereka melakukan kesalahan. Dan ini yang menjadi satu juga pengingat kepada kita semua bahwa segala musibah apapun yang terjadi itu adalah hasil daripada ulah dari tangan-tangan kita sebagai manusia. Sementara kebaikan-kebaikan, kemaslahatan yang terjadi itu adalah sebenarnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita jangan saling menyalahkan. Ayo kita berbenah, berberes. Bagi siapa yang kemudian tidak terkena dari bencana musibah itu, mari kita sama-sama untuk membantu yang kita bisa mampu untuk kita bantu. Kalau memang kita punya kelebihan harta, mari kita berikan harta kita kepada mereka yang membutuhkan. Yang sekarang ini saat melanda bangsa kita musibah-musibah yang beruntun dan berturut-turut. Kemudian juga bagi mereka yang belum bisa untuk melaksanakan, membantu dengan hartanya, mari kita selalu mendoakan kepada mereka agar mereka diberikan kesabaran, ditabahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diganti sesuatu yang hilang itu adalah berasal dari Allah semua, dan Allah yang pasti akan mengganti. Maka yang penting bagi kita, baik itu para pemimpin-pemimpin kita yang berada di pusat ataupun di daerah-daerah, mari jangan kita bersifat congkak, jangan kita bersifat takabur, jangan kita bersifat sombong, karena pasti kesombongan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan didatangkannya seperti musibah yang terjadi pada saat kemarin itu di 3 provinsi, Aceh, kemudian di provinsi Sumatera Utara, dan juga provinsi di Sumatera Barat. Dan ini hampir merata kejadiannya. Ada apa sebenarnya ini? Ini perlu juga kita mengintrospeksi seluruh aspek-aspek. Sudah saatnya karena kita jangan saling menyalahkan lagi, jangan saling membantah lagi. Mari kita bangun kembali provinsi-provinsi yang sudah dilanda bencana ini. Mari kita membantu mereka yang memerlukan pertolongan kita. Ya, minimal yang kita jauh dari sana dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menjadi salah satu hal, itulah ya, jadi keserakahan manusia terhadap apa yang selama ini ditampakkan dalam kehidupan mereka dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya apa yang kita kumpulkan, dari harta benda yang kita kumpulkan, materi yang kita kumpulnya, semua tidak akan ada sesuatu yang berguna. Dalam sekejap saja Allah Subhanahu wa Ta'ala melantakkan itu semua. Bertahun-tahun kemudian dia mengumpulkan harta, ditumpuk-tumpuk harta itu, tapi dalam sekejap saja Allah hilangkan itu semuanya.
ini berarti bahwa kekekalan itu bukan ada di dunia, tapi kekekalan itu adanya di akhirat. Mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersegera untuk selalu berdoa, beristighfar, memohon ampun atas segala kesalahan-kesalahan kita, sehingga pada akhirnya semua musibah-musibah yang kemudian didapati oleh bangsa ini akan kemudian segera hilang dalam kesedihan itu, dan mari kita membangun kembali apa-apa yang sudah porak-poranda, menandakan bahwa kita manusia itu adalah kecil, tidak ada apa-apanya. Maka jangan terlalu sombong, jangan kemudian ujuk kepada diri sendiri, kemudian juga jangan terlalu serakah terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Begitu Mbak Ovi, mudah-mudahan kita doakan mereka selalu supaya mereka mendapatkan kesabaran yang berlipat, ketabahan, dan mereka bisa untuk merenungi nasib mereka, bermuhasabah kepada Allah bahwa inilah daripada mungkin ujian, musibah bagi orang beriman, dan mungkin sebagaimana juga ujian azab bagi mereka orang-orang yang kafir. Baik, Ustadz, tapi memang yang sangat disesalkan para pejabat dulu lempar batu sembunyi tangan. Kemudian mereka, tapi ada juga yang sudah melakukan kesalahan tapi seolah-olah membantu mereka nih, padahal itu kesalahannya dia dulu, Ustadz. Ya, ini memang kesalahan itu kan kesalahan yang berkesinambungan. Iya, benar. Artinya kesalahan-kesalahan ini ya kemudian ya memang dia melakukan. Padahal ketika dia menjabat, dia melakukan itu, memberikan izin, membantu dan sebagainya. Tapi ketika musibah itu terjadi, dia kemudian sudah tidak lagi menjabat. Sehingga akhirnya dia mengatakan, oh ini kan bukan kesalahan kami. Sekarang kan pemimpin yang sekarang yang sudah menggantikan kami. Padahal kita lihat bahwa itu tidak terjadi seperti kejadian-kejadian tiba-tiba datang. Kan ini harus dimulai dulu dari awal. Nah, inilah kumulasi daripada apa yang kemudian mereka lakukan, kemudian ditimpa imbasnya kepada pejabat yang baru ini. Yang kadang-kadang ya pejabat baru ini akhirnya pun mengatakan, tuh saya kan baru diangkat, belum kemudian bisa melakukan ini semua. Baru saja kami dilantik, diangkat. Masa kami yang harus bertanggung jawab? Nah, inilah menjadi salah satu, yaitu tadi lempar batu sembunyi tangan. Artinya apa? Ini yang nggak mau pejabat-pejabat disalahkan. Tidak mau kemudian ini menjadi salah satu hal yang mereka lakukan sebelumnya pada ya semua yang pernah menjabat, yang pernah beri izin, yang melakukan sesuatu hal dan sebagainya, ya itu disalahkan semua. Artinya apa? Karena dialah maka pas terjadinya ya pada masa ketika kepemimpinan seseorang yang berbeda. Ini tidak boleh kemudian melakukan upaya untuk justru mencari kambing hitam dan sebagainya. Kan ini jelas sudah. Jelas kita malah makin sedih gitu kan. Melihat seperti itu kerusakan di mana-mana, tetapi justru para pejabat-pejabat di atas itu saling lempar batu sembunyi tangan, tidak mau disalahkan. Yang jelas bahwa yang datang itu yang namanya banjir bandang, itu kan air biasanya, Pak. Air bah yang begitu besar. Nah, ini bukan air bah saja, tetapi juga gelondongan kayu, hasil pembalakan yang dilakukan memang orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, sekarang kalau mau cari siapa yang salah, siapa yang benar-benar, ya contoh aja siapa yang melakukan itu siapa. Yang memberikan izin pembalakan itu siapa? Kemudian yang membantu itu dari siapa? Kalau mungkin pemerintah daerah tidak melakukan dan mengizinkan, nggak akan mungkin itu terjadi. Ya ini sudah ngasih menjadi bubur, artinya ya sudah. Sekarang kalau mau disalahkan ya kita semuanya salah. Salah dalam artian bahwa sana kita tidak mengindahkan peringatan-peringatan Allah sebelumnya. Ini karena sudah ditutup hati nuraninya ini dengan nafsu ya syahwat untuk memiliki keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga ia mengindahkan daripada apa-apa yang harus menjadi persyaratan-persyaratan bagaimana melakukan
penebangan pohon di hutan dan sebagainya. Ini kan juga adanya apa? Ya. Kong kali kong yang terjadi. Ini hampir semua lini di negeri kita itu seperti itu, Pak. Jadi kita nggak bisa bayangkan gitu. Kerusakan-kerusakan yang terjadi. Bagaimana sebelum diawali dengan meletusnya erupsi Gunung Semeru, ya. Kemudian dilanjutkan dengan berbagai musibah-musibah lainnya. Dan ini akan terus berlangsung. Belum nanti kemudian ada prediksi megatrus gempa bumi yang sangat luar biasa yang akan menenggelamkan beberapa kota yang ada di sekitar lempengan-lempengan yang terkena gempa bumi megatrus. Nanti ini menjadi salah satu hal yang memang sudah diperingatkan sebelum-sebelumnya. Tapi ya itu tadi, manusia itu sifatnya kafur loh. Selalu ingkar, tidak pernah bersyukur. Manusia itu tidak melihat apa yang kemudian dia harus lakukan. Ini sudah ada peringatan, tapi lo bandel juga gitu kan. Yeah. Ya makanya ini menjadi salah satu konsekuensinya akan diterima. Ya saya akan saja rasakan saja apa yang kalian sudah lakukan itu. Udah kasih tahu sama Allah, sudah dikasih tahu oleh ilmuwan-ilmuwan. Ini jangan begini, jangan begitu. Tapi ente terus saja untuk berlangsungnya. Ya salahkan sendiri kalau terjadi apa-apa. Ini kalau sudah terjadi apa-apa, udah bilangin mendablek juga. Malah cari kambing hitam. Nyalain orang yang lain. Yang disalahin malah penduduk. Kenapa ditinggal di bantaran kali gitu kan? Kenapa ditinggal di lereng gunung, di lereng bukit, yang rawan dan sebagainya. Loh, mereka udah tinggal lama di situ. Gitu kan? Kenapa harus mencari yang lainnya? Menyalahkan siapapun juga begini dan begitu. Beribu alasan dicari. Agar dirinya bebas untuk itu. Itulah namanya orang fasik kan begitu, Pak. Orang fasik itu begitu, Mbak Ufi. Iya. Orang fasik itu tidak mau dia salahkan. Iya. Padahal sudah jelas dia salah gitu. Tapi dia membela diri, mencari pembenaran bahwa dia tidak bersalah. Padahal di depan mata. Padahal sudah terlihat dia memberikan izin, dia yang tanda tangan. Tidak boleh melakukan sesuatu apapun juga. Ini malah akhirnya kemudian dia tanda tangani juga. Iya. Siapa yang salah kalau begini? Sudah peringatkan, tidak boleh begini. Ya itulah manusia ini memang banyak ngeyelnya. Kalau kita bilang itu dia banyak ngeyelnya, tidak kemudian memperhatikan peringatan-peringatan yang diberikan terlebih dahulu sehingga tidak lagi nanti bisa antisipasi dan sebagainya. Nah, ini akhirnya apa? Masya Allah. Kalau Allah sudah berkuasa, maka luluh lantah semua ini akan menjadi sebab yang sangat-sangat memberikan kegetiran bagi bukan hanya mereka yang tertimpa bencana, tapi juga bagi mereka-mereka yang juga selamat, yang sudah saatnya mereka harus bermuhasabah diri, memberikan pelajaran yang terpenting bagi bencana-bencana yang terjadi di Indonesia ini. Ya, khususnya kita mendoakan kepada mereka kalau memang bisa membantu dengan apa yang kita mampu untuk kita bantu untuk mereka yang sedang dalam mengalami proses terjadinya bencana ini. Justru yang lebih berat lagi itu adalah pasca bencana. Ya, recovery-nya pasca bencana. Ya, yang ini menjadi salah satu hal yang perlu untuk diantisipasi karena pasca bencana yang sesudah bencana itulah ini pasti akan terjadi krisis-krisis yang lainnya. Sekarang bagaimana menempatkan mereka yang udah nggak punya rumah, di pengungsian mana yang kemudian mereka harus laksanakan, terus bagaimana nanti dengan pembiayaan membangun rumah-rumah mereka kembali. Dan ini pasti banyak problem yang akan dihadapi setelah pasca bencana ini. Kalau bencananya juga sekilas, mungkin 1-2 hari selesai. Tapi untuk program berikutnya ini ya relokasi mereka, kemudian bagaimana mengadvokasi mereka, memberikan mereka makanan, ini Masya Allah. Sehingga kita lihat, terjadi penjarahan di Indomaret ataupun Alfamart yang ada di sana. Bagaimana toko-toko kelontong kemudian dijarah, kenapa? Sudah berapa hari mereka tidak makan, berapa hari mereka tidak minum. Ya, sehingga akhirnya apa? Sulitnya bantuan yang masuk, mereka pakai bantuan melalui udara. Cuman ya begitu, namanya tabiat manusia, kalau sudah lapar, paling Masya Allah marahnya luar biasa. Kan ada istilah, kalau
kalau lagi lapar dia galak, tapi kalau udah kenyang dia bego gitu kan, istilahnya kan begitu. Ketika lapar dia garang, ketika sudah kenyang dia Lupa. bego gitu kan, lupa diri. Nah, iya, ini menjadi salah satu hal presiden yang harus kita antisipasi bersama. Artinya masih banyak waktu ke depannya untuk melakukan rehabilitasi ini, kan makan waktu sampai berbulan-bulan. Nggak cuma sebentar, 1, 2, 3 minggu tidak akan selesai. Belum lagi mereka mengkais-kais barangnya, sudah kemudian rumah mereka udah nggak ada lagi. Itu bentuk rumah emang udah nggak ada. Artinya cuma tanah doang gitu kan. Nah sekarang bagaimana cara nanti mereka membangun itu semua? Ini kalau tidak ada satu kesatuan dari seluruh bangsa Indonesia, rakyat Indonesia bersatu padu untuk kemudian membantu kondisi-kondisi mereka yang mungkin ya saat ini mereka membutuhkan bahan pangan untuk makan setiap hari. Ini kan kasihan juga. Akhirnya apa? Pemilik warung-warung kelontong, pemilik kemudian Indomaret, Alfamart yang ada di sana itu, yang akhirnya juga gigit jari. Karena apa? Mereka semua dijarah oleh para penduduk-penduduk yang merasa kelaparan. Dan ini juga diantisipasi kepada pemerintahan daerah setempat atau pemerintahan pusat agar jangan sampai ini menjadi terlambat untuk mengirimkan pasokan-pasokan bantuan dan sebagainya. Harus cepat ya, reaksi cepat yang harus dilakukan untuk tidak terulang lagi kejadian-kejadian seperti penjarahan yang terjadi pada waktu yang berapa hari yang lalu. Ini sangat disayangkan begitu kan. Artinya walaupun mereka seperti itu ya, kita tidak juga bisa menyalahkan mereka. Toh bantuan belum datang, sementara perut harus diisi 2-3 hari. Mereka nggak bisa makan, nggak bisa minum dan sebagainya. Sementara barang-barang mereka, rumah apapun sudah hancur, bahkan kondisi jalan pun terputus antara satu daerah dan daerah yang lainnya, sehingga juga mengganggu kelancaran distribusi daripada bahan-bahan makanan, bantuan-bantuan yang akan dikirim kepada daerah-daerah yang terdampak daripada musibah itu sendiri. Yang jelas bahwasanya mari kita sisingkan dengan baju kita. Siap. Untuk sama-sama membantu saudara-saudara kita yang tertimpa bencana, apapun yang kita bisa bantu kepada mereka. Ya minimal lah kita bantu dengan doa kita kepada Allah untuk mereka, agar mereka ini diberikan kesabaran, agar mereka ini senantiasa selalu tabah dan menghadapi berbagai musibah dan ujian. Dan kita berharap tidak ada lagi kemudian biasanya setelah bencana alam ini terjadi, sekarang ini akan terjadi juga berikutnya bencana musibah akidah yang mungkin akan bisa mereka rasakan, dan ini sudah pasti akan benar-benar terjadi, apalagi mendekati bulan-bulan Desember seperti ini menjadi salah satu hal yang juga harus diwaspadai. Bukan hanya sekedar bencana musibah, bencana alam, tapi juga yang lebih penting kita waspadai adalah bencana akidah yang akan melanda saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Ini jangan sampai terjadi, maka perlu diantisipasi terlebih dahulu dengan apa yang bisa kita lakukan dan kita bantu. Seperti itu Mbak Ulfi. Baik. Terima kasih Ustadz Benat sudah berbincang bersama Dakta di pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, demikian Sorotan Dunia Islam bersama Ustadz Benat Abu Jabar.